Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Ruri dan Ibu Laras. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4, subtema 4, bermain di tempat wisata, tema 2, bermain di lingkunganku. Saksikan terus ya video penjelasan dari kami. Perhatikan, bacalah teks berikut. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-main. Di kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Setelah kita membaca teks bermain di taman kota, kita dapat mengetahui kosakata benda yang ada di tempat wisata seperti di taman kota. Yang pertama ada taman. Maknanya kebun yang ditanami dengan bunga-bunga. Kemudian yang kedua ada kota. Maknanya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah. Yang ketiga ada ayunan. Maknanya permainan dengan mengayun-ngayunkan ke depan dan ke belakang. Setelah kita mengetahui kosakata tentang benda, kita juga dapat membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita ketahui. Jadi, setelah kita membaca teks tentang taman kota tadi, kita dapat mengetahui beberapa kosakata yang ada di taman kota seperti yang sudah Ibu sebutkan baru saja, seperti ada taman, kota, ayunan. Nah, dari kosakata tersebut kita dapat membuat kalimat. Misalnya kita membuat kalimat dari kata ayunan. Seperti di taman bermain terdapat ayunan dan perosotan. Itu misalnya. Kemudian Ibu beri contoh satu lagi mengenai membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita ketahui. Coba kita gunakan kata taman. Kita menggunakan kata taman untuk membuat kalimat seperti Ibu memiliki taman bunga di pekarangan rumah. Seperti itu. Jadi, kita tidak hanya mengetahui kosakata dari sebuah bacaan, tetapi kita juga dapat membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita ketahui itu. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya perhatikan. Bacalah teks berikut. Berlibur ke pantai. Yuda dan teman-temannya akan pergi ke pantai. Banyak hal yang dapat dilakukan di pantai, seperti bermain bola di pinggir pantai, berkemping dengan membawa makanan dari rumah, dan membuat istana pasir. Yuda dan teman-temannya membawa bola, payung, makanan, dan minuman.
Di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah, ombak pantai yang bergerak ke sana dan kemari, membuat hati mereka senang karena keindahan pemandangan di pantai. Setelah tadi kita membaca teks tentang berlibur ke pantai, kita dapat mengetahui kosakata benda yang ada di pantai. Yang pertama ada bola. Maknanya benda bulat yang dibuat dari karet digunakan untuk bermain-main. Kemudian yang kedua, pemandangan. Makna keadaan alam yang indah untuk dipandang. Yang ketiga ada ombak. Maknanya gerakan air laut yang turun, naik, atau bergulung-gulung. Yang keempat, payung. Maknanya alat pelindung badan dari panas dan hujan. Nah, dari kosakata yang kita ketahui melalui bacaan teks berlibur ke pantai, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita dapat membuat kalimat dari kosakata yang sudah kita ketahui. Misalnya, kita menggunakan kata bola untuk membuat kalimat seperti Yuda bermain bola di pinggir pantai bersama teman-temannya. Selain untuk membuat kalimat, kita juga mampu menuliskan ciri-ciri dari benda yang kita temui seperti di tempat wisata. Dalam teks bacaan yang baru tadi kita baca, kita menemukan berbagai macam benda di pantai. Ibu beri misal, yaitu bola. Ciri-ciri bola itu seperti apa anak-anak? Nah, benar, ciri-ciri bola itu berbentuk bulat. Kemudian, apalagi? Ya, kulit bola termasuk benda padat. Lalu ada apa saja? Apalagi anak-anak selain itu? Udara di dalam bola termasuk gas. Dan kegunaan bola itu untuk bermain sepak bola. Seperti itu anak-anak, kita menjelaskan ciri-ciri dari benda yang kita temui. Ada misal lain yang akan Ibu berikan, contohnya seperti payung. Ciri-ciri dari payung yaitu seperti yang anak-anak ketahui, payung itu panjang, kemudian ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kain. Kemudian apa lagi anak-anak? Oh ya, payung itu melindungi kita dari panas dan hujan. Seperti itu ya anak-anak, menjelaskan ciri-ciri dari benda yang kita ketahui. Sampai di sini sudah paham semuanya? Ibu akan menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, macam-macam bahan alam yang biasanya digunakan sebagai hiasan. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, benar, ada daun kering, bunga kering, ranting pohon, benar sekali. Kemudian apalagi biasanya barang bekas yang digunakan untuk hiasan. Ada apa saja? Misalnya ada kotak sepatu bekas, kemudian gulungan tisu, ada juga kardus bekas. Nah, ya, pintar semuanya. Nah, cara membuat bahan alam tersebut sehingga dapat menjadi sebuah hiasan yang indah itu kita dapat melakukannya dengan memanfaatkan barang bekas. Misalnya tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam, tempat tisu yang ditempeli daun kering, kemudian ranting pohon, menggunakan lem sehingga dapat menghasilkan kerajinan
yang indah. Ya, pinter semuanya. Perhatikan, kalau baru saja Ibu menjelaskan tentang bahan alam yang digunakan untuk membuat hiasan, tidak hanya itu saja anak-anak, selain bahan alam kita juga bisa menggunakan sisa kulit buah atau biji-bijian sebagai hiasan dinding misalnya. Jadi, Ibu akan coba jelaskan cara membuat karya hiasan figura dari biji-bijian. Perhatikan ya. Yang pertama, kita sediakan alat dan bahan seperti biji kacang hijau, kertas karton, lem, biji-bijian lain yang mungkin kita butuhkan seperti mungkin biji jagung atau biji kedelai. Itu bisa kita gunakan untuk membuat figura. Selanjutnya, kita buat pola sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita hendak membuat figura bentuk persegi panjang, berarti kita membuat pola persegi panjang. Atau kita hendak membuat figura bentuk lingkaran, maka kita buat pola lingkaran seperti itu. Lalu setelah kita membuat pola tersebut, kita potong karton sesuai dengan pola yang kita inginkan. Lalu kemudian kita tempelkan biji-biji yang sudah kita siapkan tadi ke atas pola karton yang sudah kita sediakan menggunakan lem. Kita susun sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita keringkan. Jika sudah selesai menempelkan biji-bijian, maka jadilah karya hiasan figura dari biji-bijian seperti yang Ibu contohkan di dalam slide ini. Lalu kira-kira akan membuat apa ya untuk hiasan dengan sisa kulit buah atau biji-bijian? Kita bisa juga membuat, misalnya kita punya gambar boneka. Kita punya pola boneka, lalu pola tersebut kita tempeli menggunakan kulit buah jeruk, atau kita bisa tempeli menggunakan kulit telur, cangkang telur itu. Nah, kita tempelkan sesuai dengan pola yang ada. Maka setelah sudah selesai semua, lalu kita keringkan, jadilah hasil yang sudah kita buat dari entah itu kulit buah atau cangkang telur dan lain-lain. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya, mari kita perhatikan percakapan antara Dodi, Beni, dan Ibu Guru yang sedang mereka bahas mengenai ayunan. Dodi berkata kepada Beni, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Kemudian Beni pun menjawab, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Kemudian Ibu Guru menjawab, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Dodi dan Beni pun bingung dan bertanya, bagaimana caranya Bu? Dan Ibu Guru pun menjelaskan. Nah, caranya mudah kok. Mulanya bilangan 72 dibagi bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi, 72 dibagi 9
dibagi 2. Kita terlebih dahulu mengerjakan pembagian dua bilangan awal, yaitu 72 dibagi 9. Hasilnya 8. Setelah kita memperoleh hasil dari 72 dibagi 9, maka kita bagikan hasil tersebut dengan 2. Hasil dari 72 dibagi 9 yaitu 8. Kemudian 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Begitulah cara membagikan 3 bilangan. Lalu bagaimana jika ibu guru membagikan 40 buku kepada 4 kelompok siswa? Tiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Berapa bu yang diperoleh masing-masing siswa? Nah, mari kita buktikan hasil dari pembagian tersebut. Kita tuliskan terlebih dahulu angka matematikanya, yaitu 40 dibagi 4, kemudian dibagi lagi 5. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita bagikan 2 angka awal terlebih dahulu. Berapakah anak-anak 2 angka awalnya? Ada 40 dibagi 4. 40 dibagi 4 memperoleh hasil 10. Lalu dari hasil 10 tersebut kita bagikan dengan satu angka terakhir yang belum kita bagi, yaitu angka 5. Jadi 10 dibagi 5 menghasilkan 2. Sehingga buku yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 2 buku. Nah, kita juga dapat mengerjakan dengan cara lain anak-anak. Perhatikan penjelasan dari ibu. Menurut soal yang sudah kita bahas baru saja, yaitu 40 dibagi 4 dibagi 5. Kita gunakan tahap awal, yaitu membagi 2 angka awalan. Dua angka awalan itu terdiri dari 40 dibagi 4. Maka kita akan mengurangkan 40 dengan 4 sampai menghasilkan 0, yaitu 40 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, sama dengan 0. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Ada 10 kali pengurangan sampai 0. Kemudian setelah kita memperoleh hasil dari pembagian 2 angka awal, maka kita bagikan hasil dari 2 angka tersebut dengan 5, yaitu 10 dibagi 5. Mari kita kurangkan. 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Memperoleh hasil 10 dibagi 5 sama dengan 2 karena ada 2 kali pengurangan sampai 0. Sehingga hasil dari 40 dibagi 4 dibagi 5 sama dengan 2. Sampai di sini paham anak-anak? Selanjutnya kita perhatikan teks berikut. Biji saga yang digunakan oleh siswa untuk membuat keterampilan telah dikumpulkan. Berikut data biji saga yang digunakan untuk bagian yang berbeda masing-masing siswa. Bantulah siswa menghitungnya. Yuk kita bantu siswa untuk menghitung biji yang sudah mereka kumpulkan. Nomor 1, 12 dibagi 2 dibagi 3. Maka penyelesaiannya kita bagikan terlebih dahulu 2 angka matematika paling awal, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 tersebut dibagi oleh 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Sehingga hasil dari 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 2. Nomor 2, 15 dibagi 3 dibagi 5. Kita kerjakan terlebih dahulu 15 dibagi 3. 15 biji dibagi menjadi 3 menghasilkan 5. Kemudian 5 biji tersebut dibagi oleh 5 siswa, sehingga setiap siswa memperoleh 1 biji. Hasil dari 15 dibagi 3 dibagi 5 adalah 1. Selanjutnya nomor 3, 22 dibagi 11 dibagi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu 22 dibagi 11. Mendapatkan hasil 2. Kemudian 2 dibagi 2. 2 biji dibagikan kepada 2 siswa memperoleh hasil 1. Sehingga 22 dibagi 11 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian nomor 4, 50 dibagi 5 dibagi 5. Kita kerjakan terlebih dahulu 50 dibagi 5. Memperoleh hasil 10. 10 kemudian dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2. Sehingga 50 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 2. Nomor 5, 32 dibagi 4 dibagi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu 32 dibagi 4. Memperoleh hasil 6. Kemudian 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 memperoleh hasil 3. Begitulah cara penyelesaiannya anak-anak. Sehingga ketika kita menemukan soal mengenai pembagian 3 bilangan, yang pertama kita kerjakan adalah 2 bilangan awal. Kemudian 2 bilangan awal tersebut kita bagikan dengan 1 angka terakhir. Maka disitulah kita akan menemukan hasil dari pembagian tersebut. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Tugas kalian yaitu yang pertama, membaca Bu Pena halaman 152 sampai 153. Tugas yang kedua, memahami cara membuat kalimat dan menjelaskan cirinya sesuai kosakata di tempat wisata. Tugas yang ketiga, memahami cara menggunakan bahan alam sebagai hiasan serta cara membuat hiasan dari biji-bijian. Dan tugas yang keempat yaitu latih soal di Bu Pena halaman 158. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Besok kita akan masuk pada pembelajaran 5 dan 6, subtema 4, tema 2. Akhir kata, good luck for you and see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.